Bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, wabil khusus Bapak Lurah Wardi sebagai lurah dari Rawa Kalong yang kita banggakan. Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami yang saya cintai, PAMI Persatuan Melayu Dangdut Indonesia yang saya cintai. Saya mau tanya, di sini ada fans Roma enggak? Ada fans Soneta enggak? Itu fans Roma and Soneta, kalau disingkat Forza. Betul? Forza ini ada dua. Ada yang struktural berseragam, terikat dengan aturan organisasi, dan ada yang non struktural tidak berseragam. Namun sejauh dia penggemar Roma dan Soneta, itu namanya Forza. Paham? Paham? Kalau saya sebut Forza, tolong bilang keren, bisa? Forza! Forza! Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Forza! Di sini kita merayakan, mensyukuri 80 tahun Desa Rawa Kalong. Bersyukur semakin lama dari tahun ke tahun semakin maju, terutama setelah di bawah pimpinan Bapak Lurah Wardi. Kita doakan agar beliau panjang umur, sehat walafiat, agar membuat Desa Kalong lebih maju lagi, amin. Hadirin hadirat, tujuan kita merayakan Maulid Nabi tak lebih dan tak bukan dalam rangka memperdalam pengenalan kita terhadap sosok beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah kenal, insya Allah kita akan bangga kepada beliau. Kalau kita sudah bangga kepada beliau, kita akan cinta kepada beliau. Kalau kita sudah cinta, maka kita akan taat kepada beliau. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan ya Muhammad kepada manusia, seandainya kamu cinta kepada Allah, maka taatlah kepada Muhammad. Kalau kamu taat kepada Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Mau dicintai Allah, mau diampuni dosa kita oleh Allah, maka taatlah kepada Nabi Muhammad SAW, karena perintah beliau, larangan beliau adalah perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah menambahkan dalam firman-Nya, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintah oleh Nabi laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Paham? Paham? 124.000 Nabi yang diutus kepada manusia, karena likulli ummatin nabiyyin, setiap umat ada nabinya masing-masing. 124.000 Nabi, ada 313 Rasul. Beliau adalah Nabi dan Rasul yang teragung di antara semuanya. Kenapa? Paling tidak ada 4 alasan. Yang pertama, karena wilayah dakwah beliau lain dengan wilayah dakwah para Nabi pendahulunya. Bu, kalau Nabi-Nabi pendahulunya hanya diutus untuk bangsanya masing-masing. Contoh, Nabi Lut alaihi salam
diutus hanya untuk bangsa Sadum saja. Nabi Hud alaihi salam diutus hanya untuk bangsa Thamud saja. Nabi Saleh alaihi salam untuk bangsa Thamud, Nabi Hud untuk bangsa Ad. Nabi Isa alaihi salam yang terkenal dengan nama Yesus Kristus, beliau juga hanya diutus untuk bangsa Israel saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa rasulan ala bani Israel, nabi rasul untuk bangsa Israel. Lain dengan Nabi kita Muhammad SAW, beliau tidak diutus hanya untuk bangsa Arab saja, tapi beliau diutus untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia, untuk seluruh manusia di dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah engkau diutus kecuali untuk seluruh manusia di dunia, termasuk untuk warga Rawa Kalong. Alhamdulillah. Karena beliau diutus untuk dunia, dan sampai hari kiamat tidak akan ada lagi nabi dan tidak akan ada kitab suci, maka beliau dibekali dengan kitab suci yang holistik, komprehensif, lengkap, menyeluruh, yang firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma faratna fil kitabi min syai'." Tidak ada yang aku lupakan nama Al-Qur'anul Karim. Seluruh aspek kehidupan manusia ada penjelasannya dalam Al-Quranul Karim. Seluruh persoalan manusia ada solusinya, ada jalan keluarnya dalam Al-Quranul Karim. Begitu sempurnanya Quran, sampai-sampai seorang sosiolog berkebangsaan Amerika, beliau adalah Profesor Dr. Arnold Toynbee, setelah membaca Quran, mempelajari Quran, beliau berkomentar, Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Islam bukan sekedar agama, tapi Islam way of life, bimbingan hidup, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah kelebihan beliau yang pertama. Yang kedua adalah salawat. Apa itu salawat? Salawat jamak daripada sholat. Kalau sholat itu apa namanya? Satuan. Kalau jamaknya banyak sholawat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu ala sholawat wa sholatil wusta. Jagalah sholatmu dan sholat pertengahan. Secara etimologis dalam bahasa, sholawat adalah sholat. Tapi secara terminologi, tinjauan hakikat, sholawat itu lihat orientasinya. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Artinya Allah memuliakan Nabi dan malaikat memuliakan Nabi, menghormati Nabi. Allah dan para malaikat solawat kepada Nabi, artinya Allah dan para malaikat memuliakan Nabi, menghormati Nabi. Lalu Allah memerintahkan orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan memberikan penghormatan yang sempurna kepada beliau. Kalau solawat kita kepada Nabi, itu namanya mendoakan Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, artinya ya Allah muliakanlah Muhammad. Paham? Nah kalau